Fungsi umat wajib memberikan. Tidak wajib, tidak menjadi suatu kewajiban, tapi perlu. Oh, waktu itu maaf, ininya kelupaan. Oh ya udah, santai aja, terserah aja gitu. Kamu kapan bisa ditemui? Saya nyebut tuh tanggal. Oh boleh aja sini. Enggak dikasih juga sampai hari ini. Lantas Anda ngapain nanya tanggal? Kalau bapak atau ibu mengharap semua umat Katolik aktif di gereja, gerejanya nggak muat. Iya benar. Lalu definisi aktif di gereja tuh buat apa sih sebenarnya? Aktif itu lari kan? Di situ ada rapat, di sini ada latihan, sini apa semua. Betul. Pastor mau jajan bakso nggak apalagi bisa. kopo 12.000, 11.000 mau dilanut semua. Iya nggak mungkin. Itu tandanya acaranya udah mulai. Yes. Cek ombak, ternyata masih kaget narsumnya. Latah nggak? Responnya masih bagus. Ayam. Udah lama nih gak datang ke sini ya, Con. Ya. Dan untuk menyambutnya. Wah. Oh iya. Metal nih kayaknya. Kapan masuknya? Aku cinta rupiah, walau dolar di mana-mana. Hey, Aku cinta rupiah karena ku anak Indonesia. Mau beli baju pakai rupiah, jajannya juga pakai rupiah. mau beli buku Buku sekolah pakai rupiah ya bayarannya. Lihat tabunganku gak ada rupiah karena aku pergi ke Eropa buat beli tiket pesawat pakai rupiah ya bayarnya. Terus siapa ya? Lihat tabunganku. Part ini yang paling gue demen. Sebentar, dari tadi dicolok nggak? Ya nggak apa-apa lah, kan udah wireless zaman sekarang mah, masuk-masuk aja. Ya. Untung kan punya tim sekelas Komsos Keuskupan Bandung gitu ya. Ada Om Step, Kristo, Gio, Andrea. Happy birthday Andrea. Hari ini lagi ulang tahun Andrea ya. Nggak nyangka loh. Ketahuan syutingnya tanggal berapa dong? Ya nggak apa-apa, yang tahu cuma orang tuanya Ya, Andrea. kan kalaupun pengen traktir ya pakai rupiah lah. Ya, Betul. Karena hari ini rupiah ini lagi sensitif. Ya, sampai juga dipakai jadi baju ini Betul. rupiah zaman sekarang. Kemarin tuh zaman-zaman Lebaran sampai penukaran rupiah di bank itu menipis, diambil. Jadi baju, sama Romo Aloy. Aduh, Romo Aloy sampai 3 minumnya lo tuh, lihat tuh. Iya. Tuh 3 Ini juga ya. Oh itu bukan. Saya kira perisa tadi. Itu adalah gas air mata Son sebenarnya. Karena kan beliau pakai bajunya rupiah nih, ya takut ada orang yang macam-macam semprot aja gitu ya. Cuman memang benar dari kemarin momennya Lebaran rupiah banyak keluar ya. Betul. Baik itu uang baru, uang lama, pokoknya rupiah keluar. Yang Lebaran dan liburan. Nah ini makanya saya juga kebetulan kan ada ponakan yang merayakan Lebaran. Saya kasih pilihan, mau 20.000 lecek apa 1.000-an baru. Nah, pinter mereka 20.000 milih jamu. Oke. Saya juga waktu kecil ditipu sama kakak saya itu. Kenapa itu? Ih uangnya mah jelek itu, bagusan yang ini 2. Yang saya punya 10.000, yang dia punya 1.000-an. ya elah. Kena. Iya. Investasi bodong. Kakak kita tuh memang. Nah tapi ngomongin soal uang hari ini, tahun hari ini. seriusan? Iya. Jangan-jangan kakaknya Andrea? Bukan. Kok bisa? Andrea kan lebih muda. Kakak yang tertukar. Bahas manjang. Ini pertanyaannya adalah ini kenapa ini ada piaraan? Ini kenapa ada orang hutan? Kita sepakat dulu, ini namanya apa nih? Orang hutan. Jelas. Ini yang tengah kan orang hutan. Ledek duluan aja, keburu ledek. Pakai topi. Iya. Tapi kenapa belakangnya ada banyak uang tuh? Itu belakangnya kan ada kotak tuh monopoli. Kita ngomongin tentang uang hari ini, Mu. Sensitif nggak? Ditanya uang jawab nih ya? Enggak kan? Enggak. Oke. Makanya saya pakai.
Nyantai. Mohon maaf nih Pak Soekarno agak cabi sedikit. Perut Anda yang membuat Pak Karno jadi cabi. Iya. Waktu kapan yang Pak Hatta ya agak cabi ya? Aduh luar biasa. Pastur ya, kalau ditanya tentang uang sensitif nggak sih? Enggak. Bener. Kalau ditanya mah enggak, kalau dikasih. Dikasih sensitif. Disetor juga ke ekonom. Iya. Tapi kalau misalkan dimintain uang, pernah nggak? Pernah. Serius mau? Buat apaan mu? Parkir. Parkir. Itu mah minjem dulu. Tergantung yang minta siapa. Kalau OMK ya tahu lah. Ya, kan? tahu lah ya. Jadi mereka kan kalau nggak ada Romo nggak jajan, ya kan? Sebenarnya saya nggak pernah ngajakin mereka makan jajan nggak pernah. Tapi pas saya makan mereka ada. Entah gimana, tahu-tahu ada. Iya, nggak minta cuman mau gitu. Makasih ya mau. Iya. Belum apa-apa gitu. Dimintain uang pernah. Dikasih uang pernah dong. Pernah. Dari siapa aja mau? Dari kakak pernah. Itu keluarga. Dari umat pernah. Di luar keluarga. Dari umat. Umat. Oh, berarti pernah dikasih uang dari umat. Sering. Wah, mantap. Wih, ini saya buat beginian. Kalau itu pidana jatuhnya. Uang negara Anda bikin baju pidana. Mau biasa uang kemana? Mau ininya? Tergantung dong. Beda-beda. Uang apa dulu? Oh, beda-beda nih. Nah, ada apa aja? Beda-beda. Ada apa aja? Uang dari umat tuh biasanya bentuknya apa, Mo? Namanya apa sih? Kalau yang lebih sering dikenal kolektor. Iya, kolektor. Kalau kolektor Kenapa kan sih memang namanya kolektor? mengumpulkan Oh, kolek. dari Italia, Vatikan. Bukan. Dari Vatikan. Waktu kecil suka malak. Kolekan. Iya benar. Benar juga ya. Iya, waktu SD. Emang betul kolek kan mengumpulkan. Mengumpulkan. Uang yang dikumpulkan untuk persembahan. Itu akan dikelola oleh paroki. Nah, Macam-macam. Ada kalau keuskupan itu udah mengatur tuh. Ada yang namanya kolektor wajib yang memang harus disetorkan keuskupan untuk intensi tertentu di tanggal tertentu. Ada sudah setahun tuh udah itu jelas. Porsi atau gimana misalnya? Maksudnya dari total ini ayam kolektor. apa nih? Bukan porsi makanan. Porsi misalkan total kolektor sekian persen ke sini sekian persen gitu. Atau kalau yang rutin itu di Bandung ya, Kusuma Bandung nih. Kolektor misa mingguan itu langsung dipotong 25%. Untuk otomatis untuk sosial. Itu tuh tapi dikelola oleh paroki itu. Yang membuat aturan itu adalah keuskupan. Jadi bisa beda-beda nih Keuskupan Bandung, Jakarta, bisa kebijakan 25-nya bisa beda-beda. Beda. Beda. tapi kalau Bandung 25% udah dipotong buat Untuk sosial. Bisa berubah tuh. Segimana kalau 25 atau 20 sih? 25 ya? Ya dia nanya balik. Iya. Nanya ke Andrea juga ke Benar yang ngitung. Emang Romo paroki nggak tanda tangan mengetahui? Hah? Mengetahui dong. Enggak, biar ngetes doang tahu. Ya 25% tuh untuk sosial. Sisanya 75% tuh dikelola oleh paroki untuk operasional. Operasional tuh macam-macam ya. Gaji karyawan, pemeliharaan, gedung, kegiatan pastoral, seksi-seksi DPP gitu-gitu. Nah, kecuali kalau tadi ada waktu tertentu keuskupan membuat aturan ini kolektor wajib di store. Misalnya Komsos ada nih Minggu Komunikasi Sedunia itu kolektornya wajib setor ke keuskupan, nanti dipergunakan untuk Komsos. Peruntukannya panggilan. Nah, nih Andrea kan dipanggil. Iya. Iya, untuk menjadi kudus kan semuanya. Iya, betul. Cuman kan susah ya orang Bandung pengen jadi orang kudus susah. Iya, kita orang Bandung. Orang kudus. Panung, Iya benar. Panung. Bukan kudus. Pakai senal deh. Senal. Ada itu peruntukannya. Kolektor itu selalu dikelola oleh gereja, entah paroki atau keuskupan. Lalu ada kolektor kedua kan. Nah, kolektor kedua itu harus ada intensinya juga. Tidak boleh sembarangan bikin kolektor kedua. Misalnya umumnya buat apa? Minggu kedua itu kolektor kedua disetor ke keuskupan untuk pengembangan paroki. Pembangunan gereja. Tapi dikelola oleh keuskupan. Nah, kalau paroki mau mengadakan kolektor kedua harus izin dulu ke keuskupan. Bisa nggak diizinin dong? Bisa. Durasinya setahun. Kalau setahun itu sudah selesai, lalu masih diperlukan nanti pengajuan lagi, bisa diperpanjang. Alasan tidak diizinkan biasanya apa, Mo? Ya peruntukannya kan dilihat. Peruntukannya untuk apa? Belum beliin tiket Sony ke Korea kan enggak. Korea tidak mungkin. Mau operasi plastik kan? Operasi kesek. Lion Star. Ember. Nah, jadi kolektor itu tidak akan mampir ke romonya. Jadi romo itu tidak akan megang uang kolektor. Karena kolektor itu dikelola oleh gereja, baik paroki maupun keuskupan. Dan di paroki kan ada bendahara. Jadi romo tidak mungkin mengelola kolektor sendiri, pasti dengan bendahara. Seorang pastor tidak akan pernah memegang langsung uang kolektor berarti. Megang mungkin. Megang doang. Gini aja set gitu udah. Set gitu. Diberkati supaya digandakan. Mau terima
terima penggandaan uang. Mistis. Terima penggandaan uang dong, please. Jadi nggak akan tuh ya yang gitu langsung gereja. Jadi tidak Romo tuh harusnya ya tidak bisa mengakses sendiri uang kolektor gereja itu. Nah, harusnya ya. Berarti memang ada yang mengakses kalau sendiri. Kan apa? Mungkin saja kalau ada kasus-kasus tertentu lalu uang disalahgunakan. Potensi itu siapapun itu mah. Makanya untuk antisipasi saya kira Keuskupan sudah membuat sistem yang baik gitu. Jadi saya pun nggak bisa misalnya ngambil uang paroki gitu, nggak bisa meskipun saya butuh gitu misalnya. Otorisasinya kan saya. Iya. Terus Romo teh butuh gitu, lagi butuh, ngambil dulu, pinjam dulu, nggak boleh. Nggak boleh. Dan uang kolektor pun harus disetor dalam waktu seminggu kalau nggak salah. Nggak boleh ditunda lama-lama. Nah, berarti uang yang diterima dan boleh dipegang langsung oleh seorang pastor. Nah, ada. Namanya. Ada, jatahnya ada nih. Kalau untuk gereja itu ada kolektor, ada sumbangan. Sumbangan donatur siapapun ya. Siapapun, misalnya nyumbang untuk gereja di luar misa. Kalau kolektor kan dalam misa. Oke. Nah, ini bisa saja saya ini mau nyumbang untuk apa dulu nih? Pembangunan sosial dan itu sesuai juga dengan intensinya. Gak boleh saya nyumbang nih buat pendidikan dipakai buat ngecat tembok misalnya. Ngecat tembok. Harus sesuai dengan intensi. Kan mengajarkan orang mengecat pendidikan dong. Kalau ngecat mah di WA aja Pak. Bukan chat itu dong. Itu chat. Benar juga. Itu chat. Berarti peruntukannya untuk komsos dong. Gitu. Kalau lewat WA ya, sosmed gitu kan. Ada yang dikenal intensio dantis tuh ya, harus sesuai dengan intensinya. Peruntukannya. Nah, kalau yang diterima oleh imam itu ada yang pertama yang juga istilahnya populer, stips. Saya nyebutnya stipendium, tapi yang digunakan di KHK, kitab hukum KHK. Kitab hukum kanonik dong, maksudnya kitab hukum KHK. Iya. Kan Anda yang bicara. Kami kan iya aja. Saya baru nyadar. Kita host dua yang bodoh ini kan iya aja kami mah. Karena kami kan percaya apa yang Anda keluarkan. Jangan percaya sama saya, percaya sama Tuhan. Stips itu adalah pemberian yang diberikan oleh umat kepada imam untuk mengaplikasikan misa. Mengaplikasikan. Bahasa yang simpelnya apa? Mengaplikasikan misa. Merayakan misa. Merayakan misa. Jadi misa ini diintensikan untuk apa gitu. Oke. Nah, misalnya misa mingguan atau harian lalu ada yang nitip doa. Nah, itu kan intensi misa. Nah, kalau ada uang yang diberikan atas doa itu namanya stip atau intensi. Itu murni buat romonya? Tidak. Tidak. Melalui pas tuh. Ya, lalu ada juga yang disebut iura stole. Iura itu ya iuran, stole itu stola. Jadi sama yang diberikan kepada imam atas perayaan sakramental atau sakramentali. Misalnya pengurapan orang sakit, terus keluarganya ngasih, nah itu iura stole. Atau misalnya ada ngaku dosa, ngasih, itu iura stole. Mau diem ya, jangan bilang-bilang katanya dosa saya. Loh, nggak usah digituin juga pasti jangan bilang-bilang itu nggak boleh. Tapi nggak usah bilang iya. Berisik lu. Berapa lama? Canda. Setahun lagi perpanjang ya. Oh iya, terus boleh. Besok telepon lagi. Maaf udah kada luasa. Jangkrik bos. Pakai kode. Kacau ya, kalau Romo kena kata jangkrik bahaya nih. Jangan. Jangkrik bos. Sorry, tadi ada Stips, ada Yurastole. Generasi Warkop. Oh iya, Warkop DKI. Bisa aja nih. Itu semua kalau nih sekali lagi saya ngomong ke Keuskupan Bandung ya. Itu 100% masuk ke dana pastoran. Dana pastoran ya. Unit kerja. Nah, ini juga saya bicaranya konteks paroki. Kalau yang biara, seminari, yang Romo yang tidak berkarya di paroki, itu aturannya beda lagi. Gitu. Ini ngomong nanti, paroki ya. Tanya Romo Sambong aja kalau itu. Iya. Porsinya beliau ya. Karena saya di paroki. Nah, jadi itu masuknya semua full untuk kas pastoran. Nggak boleh diambil sedikit pun untuk romonya pribadi, nggak boleh. Nah, itu semua dicatat. Enggak sih, saya diketik. Catat itu kegiatannya, ketik metodenya sama. Pencatatan bisa diketik, bisa direkam juga boleh kan, pencatatan. Bisa nanti nanya kok laptop dicocoret itu. Pencatatannya di mana, di WA ya, balik lagi. Diketik. Nanti untuk apa itu penggunaannya? Bisa untuk uang saku imamnya. Uang saku. Imam ada uang saku. Saat SPJ gitu-gitu kan ada kantongnya nih. Ya kan? Bukan, sakunya memang wadah, enggak cuman uang dong. Iya, makanya harus masukin saku. Kalau enggak jadi uang saku. Kenapa enggak uang dompet, Mo? Kan pakai dompet. Enggak semua punya dompet. Iya, enggak semua punya dompet. Tapi kalau celana umumnya ada sakunya. Iya. Lagi itu dompet kalau kosong dibalikin jadi kopiah, Pak. Dibalik juga. Iya kan? Nah, untuk uang saku imam, untuk kebutuhan
pastor-pastor yang bekerja di unit itu, sandang, pangan, papan, bensin, ya kendaraan. Lalu bisa juga dipakai untuk sosial yang tidak diakomodasi oleh paroki. Contoh traktir OMK. Kalau itu Sosial, mungkin saja. Itu mah jadi sangat mengandalkan kebijaksanaan imamnya dalam mengelola uang itu. Si uang saku mah pokoknya begitu dikasih Kalau uang ke saku imam. memang itu milik pribadi. Iya. Itu tiap bulan kami dapat uang pastor saku. mau diapa-apain. Jadi Kan? mau pastor Di bawah mau dipakai UMR, traktir gua mah. Iya. Jadi intinya kalau di sini ada OMK dijajanin pastor itu uang saku pastor. Ya, ingat Anda memeras pastor. jangan mengpang-mengpeng. Hey, terutama yang di OMK Lembang nih ya sekarang ya. Gue sering lihat Romo Aloy makan bareng, nonton bioskop, uang Enggak, saku saya nggak pernah pastor. nonton bioskop. Oh nggak pernah. Nonton film. Di Ngapain bioskop. bioskop ditontonin Ya, lagi? iya sih. Ngapain? Iya. Benar juga iya sih. sih. Itu adalah uang saku pastor yang tadi barusan di-mention di Iya. bawah UMR. Di bawah UMR. Di bawah UMR. UMR-nya Dan tidak ada UMR mana? tidak ada Dan itu besarannya sudah ditentukan Tentukan. oleh keuskupan. Sekian, nggak boleh diubah-ubah sendiri. Oke. Untuk diakon berapa, untuk fatwa pastoral berapa sudah ada. sorry, kita bisa menganggap itu seperti gaji? Iya, tapi kan Bahasanya sangat kecil ya. tapi bukan ya. Tapi kan di bawah UMR itu, jadi kita nyebutnya uang saku aja. Uang saku aja. Oh, tapi karena itu rutin. Karena beda, gaji nanti beda lagi. Oh, ada lagi. Gaji itu misalnya, Ini nih. itu gaji. Gaji, Pak. Itu mah gaji, Pak. Yang enak tuh yang memang di depannya parokinya Romo Iya, sih gitu. Ada sate karmel itu. Selapnya enak itu. Ada gaji. Gaji. Gimana mau? Nah, Gimana? kalau gaji itu apa? Katakanlah pendapatan yang diterima oleh imam karena dia ada pekerjaan yang memang punya income rutin, Seperti. dosen. Oh. Kan dosen dapat gaji kan? Iya. Kan dan rutin itu. Iya. Nah, itu gaji namanya. Oke, itu untuk Itu ada aturannya juga. Oh. Kalau misalnya besarannya tidak lebih dari 2 kali uang saku, bisa dikelola pribadi atau unitnya. tidak lebih besar Dari dari 2 kali uang saku. Tapi kalau lebih dari 2 kali uang saku, kelebihannya itu kalau kami ya imam diosesan diserahkan untuk dana pendidikan. Kalau imam diosesan ya. Oh, iya Imam Projo. iya. Oke. Itu gaji kayak profesi di luar beliau sebagai pastor ya. Bukan Kayak di luar. dosen. Bagaimanapun juga itu kan karya perutusan. Nggak mungkin saya dosen. Tetap dosen dan seorang pastor sama, seorang iya. imam dan seorang dosen. Saya nggak mungkin jadi dosen ngamal sendiri di luar pengetahuan uskup no. Iya. Pasti kan uskup yang mengizinkan atau mengutus saya. Oke, berarti yang itu jadi hak pribadi sepenuhnya, tapi ada Bisa aturannya tadi. dikelola pribadi atau untuk unitnya. Dalam hal ini untuk pastoran. Iya. Nah itu makanya kembali lagi ke kebijaksanaan. Misalnya contoh, karena saya ngajar, udahlah uang bensin saya nggak ngambil dari dana pastoran misalnya, saya ngambil dari uang saku itu aja. Itu mah terserah. Aturan Bukan uang saku, apa dari aja. gaji itu Iya. boleh aja. Silahkan. Nah, Karena ini. nanti yang Steve Yudas Tole tadi itu kas pastoran, pendapatan dan pengeluarannya itu dilaporkan ke ekonom keuskupan. Ekonom keuskupan. Oh, jadi walaupun Tiap ini bulan. paroki yang dipegang oleh imam diosesan atau projo gitu ya, itu pun Diosesan projo sama. Iya, Iya. iya kan diosesan atau Iya. projo kan maksudnya. Heeh. Nah, itu pun dilaporkan ke ekonom keuskupan Semua paroki. Kan Dan kalau kalau kemarin ini sempat- berlaku untuk semua paroki di Keuskupan Bandung. Kalau sempat ngomong kemarin kan sama Pastor Samong rasanya kayak di Iya. biara itu ada ekonomnya. Di biara. Ah, Ekonom iya, biara juga beda. ada. Ekonom biara Ada. baru nanti ke Oh. ekonom keuskupan. Tapi kalau yang dari Dari paroki-paroki Paroki. itu langsung ke ekonom. Oke. Atau ada nggak uang yang diterima oleh seorang imam dan tidak wajib dia laporkan? Ada. 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 Nah, ini yang berikutnya. uang nemu. Maya nih. Yang cepet. Makanya, wah, ini romonya berjuang keras cari uang. Maksudnya hilang ya. Ada uangnya. Cari uang. Jatuh. Iya, satu-satunya untuk 3 hari ke depan kan. Iya. Makanya berjuang keras. Mana nih? Legit Jatuh. ya, mana dulu? Apa mau uang yang Misalnya sumbangan. Sumbangan yang diberikan oleh umat tanpa romonya melakukan Apa-apa? ibadah Suatu atau kegiatan sakramen ibadah, atau oke. sakramentali. Hah. Misalnya, mau ini buat romo berjajan misalnya. Oh, boleh. Padahal saya nggak misa juga enggak. Ini buat dia ya, Iya, untuk dianya. iya. Kalau ngasih gitu, itu boleh untuk tidak pribadi. wajib Laporkan. dilaporkan. Oh. Itu bisa untuk pribadi karena memang intensi umatnya Iya. itu ngasihnya untuk romonya. Bisa barang bisa Oh. uang maksudnya. Apapun. PS5? Boleh. Nggak nolak kan, Mak? Nggak nolak kan? Ya gua jual lagi. Sorry. Kayaknya kalau Romo mah nggak akan dijual ya kalau dapat PS5. Oh iya, dipakai. Tapi dia nggak akan keluar biara, nggak akan keluar pastoran. Di pastoran, kieu. Saya pindah paroki, PS saya tinggal. Oh gitu? Iya. Ya. Itu buat anak-anak main. Tuh demi. Artinya bisa barang, bisa uang Bisa. sekalipun.
Kalau makanya baik lagi batasan itu kan Sumbangan ya? tidak nominal sekian, itu enggak. Kami kan sudah dibina untuk menjadi imam, artinya semua itu harus diletakkan dalam koridor kami hidup sebagai imam. Gitu. Dan kalau untuk barang mewah, mewah, biru, kuning, merah. itu ada batasannya. Untuk barang-barang yang misalnya kendaraan, itu harus seizin uskup. Misalnya contoh ya, saya belum pernah mengalami. Misalnya Sony, saya ada rezeki nih, mau ngasih mobil. Asik. Waduh, ya kan? Kok waduh sih? Waduh, karena harus lapor ya, Mo. Lapor dulu. Bukan, kalau Sony yang ngasih, waduh, tapi mobil apa dulu nih? Halal. Ini sih nggak kejadian, tapi kok saya deg-degan ya. Ini arahnya kemana? Sebenarnya arahnya lebih ke kode. Terbutuh itu mobil juga. Nggak kejadian sih, tapi tegang saya. Kan contoh. Iya, contoh. Iya. Soalnya kan misalnya kalau yang di luar tuh ya, ngasih uang, jangan-jangan ini pencucian uang. Nah, kalau Sony ngasih mobil, jangan-jangan pencucian mobil. Iya, cuci mobil biasa dong, halal dong. Tapi mendingan kalau ngasih baju cuci laundry. Cuci baju, laundry. Untuk hal-hal seperti itu harus dikomunikasikan dengan keuskupan. Ini Bapak Uskup atau Fikjen, ada umat yang mau ngasih ini gimana? Baiknya gimana? Itu kategori untuk dulu. Bawang merah ya? Bawang merah. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya lebih ke lagi Imlek nih, tiba-tiba ada umat ngasih pastor nih angpau buat pastor. Boleh. Sumbangan kategorinya. Batasnya di berapa sih, Mo? Gak ada batasnya. Gak ada. Tapi baik lagi, jangan sampai lalu itu mengikat. Misalnya gini contoh ya. Ini karena umat ini sering ngasih saya, ya kan? Imlek ngasih, Natal ngasih, Paskah ngasih, Lebaran ngasih, ulang tahun, Nyepi ngasih, Galungan, kuningan ngasih, Waisak ngasih. Ya. Jadi ini pembelian lintas agama. Iya, sama hari kemerdekaan Amerika 4 Juli. Semua ngasih gitu kan. Nah sementara yang ada umat lain gak pernah ngasih nih. Nah giliran umat ini yang minta, misalnya mau misa setahunan kakeknya meninggal. Iya. Nanti ya saya cek dulu ya jadwalnya. Aduh susah gitu. Asik. Karena gak pernah ngasih kan. Giliran yang ini sering ngasih. Siap. Sebelum dia minta saya yang nawarin duluan. Ini kayaknya kakek udah setahun lagi nih. Kayaknya 6 bulan lagi misa setahunan, masih 6 bulan lagi. Udah booking duluan. 6 bulan lagi misa setahunan. Bahkan belum meninggal. Ini kayaknya saya udah siapin slot misa requiem gitu ya. Wah ngaco nih. Meninggal. Kapan rencana meninggal? Nah itu jangan sampai. Jadi kan lalu menjadi lekat gitu ya. Nah itu yang dihindari. Dan ini juga mungkin sambil menguji keimanan si imam juga nih kalau gitu ya, urusan sama materi dunia imannya ya lalu kebijaksanaannya gitu. Itu intinya itu. Dia harus menunjang hidupnya sebagai imam dan jangan menjadi batu sandungan. Nyambung nih mau sedikit mau. Ada pengalaman begitu nggak? Ada. Misal umat berusaha pengen melekat. Saya pernah mengalami itu. Bukan ya, saya tidak jadi negative thinking dengan umat itu, tapi saya merasa kok ada tendensi ke sana nih. Maksudnya takutnya gitu ya, saya yang jatuh. Bisa jadi umat itu tidak maksud negatif. Betul. Tulus gitu ya. Bukan menyanyi, tulus. Bukan. Ikhlas. Kalau main di Kopo Permai itu tukang mie ayam, Pastor. Betul. Mie ayam tulus. Dekat pastoran. Kok tahu ya? Orang Lembang lo tahu lo. Urusan F&B mah beliau tuh. Saling sharing. Ikhlas nih. Mungkin ikhlas, tapi bisa jadi sayanya kalau lalu belum siap untuk menerima itu, sayanya malah goyang. Ya itu bisa jadi. Nah maka waktu itu saya memilih, saya batasi aja. Enggak. Oh masih, makasih tawarannya gitu. Itu dia. Maka baik lagi, sekali lagi kembali ke bagaimana imam itu yang mengelola sih. Betul. Nah kalau biasa wedding nih ya, di gereja gitu. Kan selesai pemberkatan. Nih kalau bahasa saya juga gitu sih dulu dari keluarga gitu ya. Stipendium buat pastor. Belum paham tuh. Diamplopin, diserahkan, sudah. Apakah itu stipendium namanya? Bener. Untuk salah satu contohnya adalah pernikahan gitu. Ya. Sakramen. Lebih tepat itu Julius Stolik sih ya. Karena kan pernikahan tidak selalu dalam misa kan. Kalau saja dari Katolik, iya betul. Itu tapi intinya sama. Intinya sama, itu akan masuk ke kas pastoran kan. Apa yang membedakan berarti stipendium dan kalau stip itu misa, lebih ke misa dengan intensi tertentu. Tadi misalnya itu yang di awal tadi Romo jelaskan. Yang doa, mohon doa itu stip. Nah kalau yang
perayaan sakramentali itu disebutnya Juras Stole. Yang berbau sakramen pokoknya Juras Stole. Intinya perayaan yang imamnya menggunakan stola. Nah, jadi stipendium itu bahasa yang Stips sih sebetulnya. Itu stips sebenarnya. Ini nih, ini juga stips. Om Stips. Om Stips. Steps. Bukan, jangan. Oke, Stips. Ya, Stips. Dok, anak saya sakit apa? Stips. Makanya ini jangan sampai keliru. Lalu ini stipendium untuk misinar, ini stipendium untuk lektor. Ya mohon maaf kalau awam memang begitu. Iya. Tidak kebanyakan tepat teman-teman saja. gue Tidak tepat. Iya. Teman-teman gue yang WO kan nggak tahu sampai dalam gini. Istilah. Ya. Itu istilah kayak beli air mineral tuh aqua gitu ya. Ya, Pak beli Honda Yamaha. Di Medan. Karena motor tuh Honda. Ya itu hanya istilah ya, tapi esensinya kan itu. Sama itu harus dicatat juga. Artinya sebenarnya di gereja Katolik yang dikenal tadi ada dua itu tadi ya, stole dan stips. Secara Tapi umum nih ya. Kalau di Bandung penggunaannya sama, peruntukannya sama. Semua akan masuk ke pastoran, peruntukan untuk tadi untuk kebutuhan pastor di pastoran. Jadi itu uang bersama istilahnya. Uang bersama yang didapatkan oleh siapapun pokoknya setor ke pastoran. Betul. Gitu, nanti ya? di rekapitulasi, dicatat, dilaporkan. Paling gampang adalah jangan lupa dari kumpulan itu nanti 30% itu disetor ke keuskupan. Stipendium 30% itu ya. Total sebulan. Lalu nanti 30% disetor ke keuskupan, 70% yang dipakai untuk kebutuhan pastoran. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebayangkan kalau misalkan saya sih membayangkannya gini, Son. Ngasih stipendium ke pastor. Pastor tuh punya celengan di pastoral. Di pastoran gitu ya. Masuk atas nama bulan beliaunya. Atas maksudnya pastoran. di pastoran. Nanti saya pindah, itu nggak saya bawa. Itu gitu. ditinggal untuk pastor berikutnya yang di situ. Karena ini kan adalah misalkan contoh paroki Lembang gitu ya, dari Lembang aja gitu kendinya. Begitu akhir bulan dibuka celengannya berapa? 30% setor ke keuskupan. Biasanya dipakai. Oke. Jadi istilahnya kalau kita sekarang nih melihat seorang pemimpin umat yang didapatkan secara pribadi itu untuk tadi uang uang pribadi sebenarnya ada yang sumbangan itu tadi uang saku, gaji profesi selain sebagai imam dan pemberian umat langsung. Ini itu wajib nggak sih? Dideklar nggak sih? Maksudnya? Tadi tuh kan kalaupun tidak dilaporkan wajib diinfokan nggak minimal. Misalkan nih dapat nih pastor mau buat jajan gitu. Jajan apa tadi Tulus ya, mie ayam Tulus. Terus saya belinya somai. Itu pelanggaran. Masalahnya somainya pakai bumbu mie ayam mana? Nah, maksudnya nggak harus menginfokan ke. Tidak. Jadi yang dilaporkan hanya benda yang wajib dilaporkan tuh yang tadi yang dari Stips, intensi, Juras Stole. Oke. Kecuali yang barang mewah. Kalau misalnya tadi ngasih pemberian dan sama uang kalau nominalnya besar kan baiknya kan juga ada komunikasi lah gitu. Ada ukurannya besar kecil mau? Ada yang segede panto. Ini aja segede baju udah gede baju. Iya benar ya. Ini uang segede. Iya benar ya. Kalau mau dibuat gini, prinsipnya itu imam kalau lalu berpatok hanya pada aturan, celahnya banyak. Celahnya banyak. Nah sekarang gini, emang berapa sih yang ngasih tips ada kwitansi? Iya. Berapa banyak? Hampir nggak ada. Ada beberapa yang itu. Misalnya saya bantu misa di paroki tertentu, ya kan, pengakuan dosa atau apa, terus saya tanda tangan tuh ada karena paroki. Tapi untuk umat misalnya, yang pernikahan aja ya, saya rasa nggak ada. Mau minta tanda tangan? Iya, yang saya terima berapa, yang saya laporkan ke keuskupan berapa, siapa yang tahu? Iya benar sih. Nah maka pada akhirnya balik lagi. Sekali lagi, saya tuh imam loh gitu loh. Ini semua harus saya letakkan dalam hidup saya sebagai imam. Beda makanya orientasinya ya. Ketika Sony dapat uang harus mikirin keluarga. Mindsetnya juga udah sama. beda. Mindsetnya beda. Romo, nah ini pertanyaan saya berikutnya, ketika ini semua jadi ya kita udah lebih tahu ya, lebih terbuka gitu masalah si Stips dan Juras Stole ini. Apakah dua hal ini hal yang wajib nih untuk umat? Maksudnya umat wajib memberikan? Tidak wajib, tidak menjadi suatu kewajiban, tapi perlu. Gitu. Udah di sana. Auranya tadi udah bagus banget. Tidak wajib, wah mulia sekali. Tapi perlu. Jadi tadinya auranya udah mulia, sekarang jadi serta mulia sebenarnya. Kayak vibes ulang tahunan gitu. Loh gini, karena imam itu memenuhi kebutuhan untuk hariannya tadi BBM untuk segala macam itu dari mana? Ya memang dari situ. Dan perlu memang dari situ. Karena kalau misalnya dana pastoran tidak mencukupi, itu akan disubsidi oleh parokinya. Iya. Mau tapi sekelas ini jadi kayak ini nggak sih, mau TST itu tahu sama tahu aja. Maksudnya apakah perlu dibuat suatu aturannya atau cukup? Ada.
pedoman keuangan itu sudah ada. Enggak, maksudnya umat memberikan itu tadi. Oh tidak, memang tidak ada. Tidak perlu kalau menurut Romo. Saya pribadi ya, prinsipnya 2. 2 aja nih. Sabar ya, pelan-pelan. Kan dulu begini dulu ya. Ya, benar 2, benar aman. Nah, semampunya dan seikhlasnya. Serelanya. Oke. Kalau dia mampu tapi tidak ikhlas ngasih iya. Tapi kalau dia ikhlas tapi nggak mampu, malah pinjol. Iya, hanya untuk bayar romonya kan gitu. Oh, nggak enak ngasih sedikit. Nggak usah. Ya nggak apa-apa. Karena misalnya nih ada umat yang Romo, kami mau misalnya peringatan arwah nih setahun gitu ya. Yang pertama ditanya kan bukan stipnya. Bisa nggak tanggalnya? Iya, waktunya dan tempatnya di mana kan gitu. Iya. Tapi ada nggak mau umat yang mau berapa? Pernah ngalamin nggak? Maaf ya, umatnya kan kadang polos ya. Iya, banyak ada. Pernah polos kan gitu. Romo, saya bayar berapa kalau mau pemberkatan rumah? Pernah nanya. Pernah ada. Makanya terus saya jawab yang 2 itu tadi. Atau dibalik, mau ada nggak yang nggak ngasih tapi acaranya di hotel bintang 5? Nah, kayak tahu. Kalau di hotel acara apa? Kayak tahu. Maksudnya acaranya mewah. Mewah. Tapi nggak, aduh mau punten kita lagi nggak ada. Kalau di hotel perayaan apa? Liturgi apa yang kayak misalkan syukur gitu. Ulang tahun pernikahan atau apa gitu kan? Ada nggak mau? Perkawinan biasa sih pernah. Ada. Enggak ngasih, Enggak. Padahal mewah, mau. Kan diundang. Saya nggak tahu. Nggak tahu piringnya satu piring berapa. Kan kalau saya pribadi saya nggak pernah mau datang ke resepsinya. Nggak suka resepsi. Tapi sebenarnya kalau itu mungkin terjadi ya, Not ya. Maksudnya buat kita yang ada di lingkungan ini, artinya mengkerdilkan diri untuk tidak mengeluarkan, padahal dia sebenarnya dia mampu gitu. Nah, jadi kan kalau tadi Romo bilang seikhlasnya, semampunya. Sebenarnya dia mampu tapi pura-pura tidak mampu. Banyak kan kadang orang kayak gitu. Ya kan makanya kan kita tidak mematok tarif ya. Supaya kalau itu jelas diatur tuh, supaya tidak ada nuansa jual beli rahmat. Ini penting tapi sekali. Kalau ngomongnya karena rahmat kan gratia. Gratis. Iya, kalau rahmat kan cuma-cuma kan? Gratia. Nah, yang bayar itu pendukungnya. Ya perkawinan. Mau pakai bunga ya beli dong bunganya. Iya. Tapi kan kalau misalkan ngomongin tentang pelayanan ceritanya gitu ya. Romo kok pelayanan kita mesti ngasih stipendium. Ada mungkin yang berpendapat seperti itu. Ya silakan saja. Karena toh dikasih atau tidak, pelayanan itu tetap terjadi kan. Nggak akan jadi banget kan mau ngelayan ini mau. Nggak akan jadi cemberut kalau gitu. Saya ya waktu itu yang kasus ini karena waktu itu saya berdua ternyata saya ngalamin, mau yang rekan saya juga pernah ngalamin kasusnya sama perkawinan gitu. Kalau dia lebih parah lagi, perkawinannya itu rada rumit. Jamak ya, udah rumit jamak. Jadi sangat rumit. Oke. Ngurusnya tuh repot gitu. Riweuh. Terus kacau lah. Dia nggak dikasih apa-apa juga. Saya juga pernah. Bahkan kalau saya mas, si keluarganya sempat tanya, Romo waktu itu habis misa langsung pulang ya? Iya, mohon maaf saya ada acara lagi. Oh waktu itu mohon maaf, ininya kelupaan. Oh ya udah santai aja, terserah aja gitu. Romo kapan bisa ditemui? Saya nyebut tuh tanggal. Oh boleh aja sini. Nggak dikasih juga sampai hari ini. Lantas Anda ngapain nanya tanggal? Padahal beliau mau keluar kota tanggal itu. Tapi siapa tahu ya, dengan tayangan Rumah Noni ini orangnya diingetin. Tiba-tiba, Allah siapa? Emang lupa. Itu udah lama banget. Ya. Tapi kan lalu tidak menjadi saya menarik kembali surat perkawinan kan? Iya. Iya benar. Mohon maaf saya tarik kembali karena belum lunas. Dia tetap sah perkawinannya. Tapi mungkin gak sih ini dipengaruhi dengan budaya? Maksudnya kita budaya timur, mungkin kayak yang cap nuhun, itu istilah di Sunda kali. Betul. Ya. Makanya cap nuhun, salam tempel, kadedeh. Kalau orang Sunda bilang kan, mungkin nggak tahu, mungkin ada wilayah atau negara yang orangnya lebih open aja, ya memang tugas dia kok, ya maka lakukanlah tugas Anda. Mungkin bisa saja, mungkin sangat mungkin berarti itu tetap akan unsur budaya sangat mungkin bisa mempengaruhi tapi itu ya, gini prinsipnya kan imam itu ya agak mirip ya, mungkin mengadopsi juga tradisi yang terjadi zaman Israel. Suku Lewi itu kan tidak memperoleh tanah pusaka disebutnya. Ya, si kan berdua. Masa tetap suku Lewi nu mana? Lewi pon lagi itu dong. Paing, Kliwon, Pahing, Maning, Pahit manis tuh. Apa suku Lewi? 12 suku Israel itu kan hanya suku Lewi yang pekerjaannya mengurusi peribadatan.
ya bait Allah, lalu nanti di antara suku Lewi itu keturunan Harun menjadi imam. Mereka tidak boleh melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh 11 suku yang lain, beladang, beternak, macam-macam. Nah, lalu suku Lewi hidupnya dari mana? Ya dari 11 suku yang lain. Subsidi silang lah. Itu karena yang mengusir peribadatan suku Lewi semua. Ibaratnya kalau sekarang lah, ya misdinar, lektor, pemazmur, koster, itu suku Lewi semua gitu. Iya. Jadi mereka fokus saja pekerjaannya peribadatan. Nah, peribadatan kan tidak menghasilkan nafkah, betul. Nah, makanya dia disupport oleh saudara-saudara yang lain. Nah juga sama, imam itu kan tidak berprofesi seperti orang awam, kecuali kalau memang tugasnya dari pimpinannya seperti itu. Gitu, saya buka bisnis, usaha kan nggak boleh. Iya benar. Gitu. Lalu dari mana untuk memenuhi kebutuhannya? Ya memang dari umat. Iya. Dan kita memang harus cukup memahami bahwa segala sesuatu itu ada yang namanya biaya. Kita kalau ngomong operasional kan segala macam, dan kita nggak bisa menutup mata gitu loh. Memang kalau urusan keagamaan memang harus berjalan, tapi semuanya pasti kita harus sadar, minimal sadar dulu aja. Oh iya, pastor kesini tuh menggunakan bukan segalanya, tapi segalanya perlu. Ini contoh hal-hal sederhana ya, kayak misalkan saya dan Sony pun juga memang kalau diomongin profesi nih gitu. Kita ya mungkin termasuk di sebelah suku yang tadi, pastor yang suku Lewinya begitu ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang pekerjaan ya itu tadi, bensin lah, parkir lah. Yang paling susah adalah tenaga dan waktu. Iya, tapi kan kalau Anda yang berprofesi profesional namanya kan, sebenarnya kan benar. itu wajar kalau ada tarif. Oh, jadi kalaupun ini yang mengadakan acaranya gereja, kita boleh buka tarif mau. Apa? Maka itu kan tergantung dililan. Tergantung. Tiap kali ada gitu kita berguru dulu. Mo, ini ada tawaran. Menurut Romo berapa ya kita? Jadi bebannya di Romo. Oke, nggak mau. Cari yang lain aja. Soalnya gini mau, karena ini pendapat gue nih, soalnya seringkali juga memang betul karena mungkin budaya timur tadi. Kita sungkan masalah yang urusan duit begini tuh kadang agak bersinggungan dengan agama. Tabu. Satu yang bersinggungan sama agama, yang kedua juga kita kagok kalau mau ngomong sesuatu tentang duit. Malah jangkrik bos ya, orang kan kalau yang ngerti, yang kagak ngerti gitu. Jadi juga kayak semacam literasi tentang si stipendium dan Eurostola ini juga adalah jarang kita temukan di gereja ataupun dimanapun itu, kecuali kalau kita buka buku tertentu. Kenapa sih kita nggak bikin poster di paroki apa di mana? Oh, yang namanya stipendium tuh ini kayak katekisasi lagi lah begitu untuk umat, karena umat tuh kan tabu gitu loh. Saya sih jelasinnya ya di Lembang ya, waktu itu pas dapat DPP Pleno tuh saya jelaskan. Keuangan gini juga termasuk imam itu keuangannya dari mana? Lalu pengeluarannya untuk apa aja? Dan banyak yang baru tahu juga. Meskipun jumlahnya tentu tidak ya, karena banyak kan yang baru tahu juga banyak yang tentang itu. Oh, artinya memang ini tidak harus dicontoh sebetulnya ya. Ini ada umat yang buat saya sih dia niatnya sangat baik. Dia tahu nih hal-hal begini, bahwa kalau nih perkawinan ada yang diberikan ke Romonya, pasti masuk ke kas pastoran. Dia ngasihnya 2. Romo, ini stipnya ya. Kalau yang ini mah buat Romonya sendiri. Sampai begitu kan dia tahu. Tapi boleh kan? Boleh sumbangan aja. Itu tadi. Cuman kan tetap aja ini tidak menjadi suatu hal yang wajib. Lalu ada patokan tarif. Ada umat juga yang mulai memahami, misalnya dia memperhatikan ini Romonya dari mana. Jauh enggak? Transport macetnya itu diperhitungkan sama dia. Bahkan kalau ada yang sampai baik, Romo mau dijemput nggak begitu? Ada juga. Selama yang ngomong masih sesama makhluk hidup ya, Romo mau dijemput. Kalau yang ngomong bukan makhluk hidup serem loh. Mau dijemput nanti dulu. Tapi kan kalau yang ngomongnya saya sama Sony mau dijemput, udah nggak usah. Karena tahu cuma basa-basi kan. Kalau pekerjaan Sony Nodi memang entertain atau MC segala macam ya. Ibaratnya kan kalau itu tidak menghasilkan uang, nggak akan dijadikan profesi dong. Iya betul. Paling hanya ya hobi atau misalnya hanya senang-senang. Tapi ini kan bagian dari profesi. Memang penghasilan kamu berdua itu banyak dari situ juga kan. Nah, maka kalau tidak dibayar atau tidak dibayar sesuai dengan yang selayaknya diterima, atau yang disepakati minimal. Ya kan nggak sesuai dong. Sementara kalau kami, mohon maaf kata ya, kasar-kasarnya mah nggak ada imam yang lalu mesti mikirin, besok makan apa uang beli beras gimana ya, kan tidak. Lalu bener. anak saya SPP sekolah nggak ada anak. Makanya itu dia. Lalu coba tolong pikirin anak Sinodi besok harus bayar SPP. Kenapa jadi beban gue? Ingatnya gitu. Aduh, si Sodi belum bayar listrik gitu. Wifi udah lama nggak bayar. Kan kalau sekolah ada pelikan ya. Ini nggak tahu ini. Oke, Mo, berarti sekarang kasus yang mirip tapi berbeda.
saat kita sudah mengerti nih kapan kita harus memberi, kapan kita harus punya kewajiban menyerahkan. Nah, nggak ada kewajiban ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang tips dan Eurostola tadi. Kolekte itu wajib nggak? Sama, tidak jadi kewajiban. Kalau kita di gereja tiap minggu. Kan gini, bagi hosti ya, yang menerima komen duluan yang sesuai kolektor yang nggak ada. Hore! Iya. Nggak ada. Tidak. Bahkan saya nggak ngasih kolektor pun juga kan tetap menerima rahmat ekaristi kan. Iya, betul. Jadi makna kolektor itu sendiri sekarang apa gini, sebenarnya? Justru kita memahaminya itu adalah Anda di situ menjadi bagian dari gereja, keluarga besar gereja. Lalu saya menerima rahmat dari Allah melalui komunitas gereja. Lalu saya bisa berbuat apa untuk pembangunan jemaat karena saya ada di dalam situ. Sekarang gini, anak di rumah, wajib nyapu nggak? Enggak. Tapi dia kan penghuni rumah. Itu bukan soal wajib nggak wajib. Iya benar. Kesadaran kamu tuh bagian dari rumah itu. Iya mas. Okay. Kalau kotor masalah nggak lu sapu. Nah, gitu iya. Kalau saya Son ini sharing nih. Kalau kayak lagi persembahan nih, kadang gue tuh sangat tergerak dengan doa ataupun juga ucapan imam setelah persembahan. Semoga persembahanku dan persembahanmu diterima. Kayak kalau gue pribadi yang nganggap kolektor itu ya udah gue mau memberikan persembahan gitu. Iya, itu bagian dari apa yang kita persembahkan. Rasa syukur. Persembahan utama gitu. kita kan dalam ekaristi kan roti dan anggur itu ya. Itu yang utama. Lalu juga kita mempersembahkan, sebetulnya kan yang kita persembahkan pertama hidup. Iya betul. Dan kalau saya pribadi, kalau saya menjalaninya dengan persembahan hidup dulu, jelas hidup ya. Kedua kan hasil karya lu di dunia ini. Iya, maka di beberapa paroki yang di daerah tertentu ya, itu persembahannya kan hasil bumi. Ada kayak palawija beras, jagung. Teman saya tuh tugas di mana ya? Saya lupa, Kalimantan atau mana. Pulang ke paslon tuh bawa ayam. Itu lucu ya. Lucu. Kok petak. Hasil kolektornya itu. Ya pisang standar gitu kan ya. Karena itu tadi niatnya dia memberikan sesuatu. Saya pernah lihat Romo Ferdinand di Asmat kayaknya ada. Iya benar-benar. Ya itu intinya saya mempersembahkan itu sebagai ungkapan syukur saya, dan ini memang pasti akan bermanfaat untuk pembangunan jemaat. Atau sekarang tuh hasanya gini, mungkin kita hidup, terutama ya mungkin generasi di atas kita masih, saya nggak mengatakan siapapun sebenarnya, tapi bisa terjadi ada orang-orang yang mungkin masih punya pola pemikiran konservatif di mana kasihlah persembahanmu, serahkanlah perpuluhan, ini yang akan bisa menyambung ke perpuluhan. Tapi ada juga generasi kita, saya pun mungkin sedikit melakukannya. Saya berpikir persembahan orang lain tidak perlu tahu apa yang di gereja aja gitu loh. Di luar pun. Nah, pemikiran-pemikiran gini tuh sebenarnya aman gak sih untuk orang-orang yang punya pemikiran sendiri bahwa kolektor gue gak harus ke gereja, kan gereja udah ada orang lain nih, udahlah gue mah ke yang lain aja gitu. Nah, pemikiran gini-gini tuh nyambung nih. Gue biasa kalau lagi nggak ke gereja ya, gue kolektornya ngapain? Gue nyumbang orang kayak apa kayak gitu. Ada orang yang butuh bantu gitu. Itu asumsi asal didasarkan pada pemahaman yang benar. Buat saya nggak apa-apa. Kan mirip dengan gini. Kamu itu umat ini nih. Romo tuh umat ini nih. Nggak ngomong ke saya. Itu umat ini nih. Romo tuh umat ini. Gitu kan. Tapi iya kalau misalnya sering lihat saya minggu tapi nggak pernah mau aktif. Terus saya tanya balik, saudara tahu nggak aktivitas dia sehari-hari apa? Gitu. Kalau misalnya dia berkarya di tempat lain dan ternyata dia bisa menjadi garam dan terang di situ, bisa menjadi rahmat di situ, itulah buah dari pergilah kau diutus itu. Mungkin tidak di sini, tapi di tempat lain mungkin gitu. Tapi didasarkan pada pemahaman yang benar, bukan lalu malas itu berarti ada yang keliru kan? Iya. Gitu. Karena kalau sekarang saya tanya balik, kalau bapak atau ibu mengharap semua umat Katolik aktif di gereja, gerejanya nggak muat. Iya benar. Lalu definisi aktif di gereja tuh buat apa sih sebenarnya? Aktif lari kan? Di situ ada rapat, di sini ada latihan, sini apa semua. Betul. Pastor mau jajan bakso nggak bisa. Apalagi kopo 12.000, 11.000. Mau dilanut semua. Iya nggak mungkin. Jadi kan kalau ngomongin tentang Son yang tadi lu bilang ya gitu, Romo itu umatnya di sini aktif, situ enggak segala macam gitu. Kalau saya jadi Romo, saya jawabnya apa?
kolektornya gede itu. Jangan kan tong aktif. Untung dia nggak jadi romo ya. Ya ada alasannya kenapa dia nggak jadi romo. Celamitan. Tapi kan pemimpin maksudnya pemikiran kayak gini itu kan mungkin aja kalau buat bercandaan. Keliru juga kalau misalnya entah imam atau umat lalu menganggap nggak apa-apa dia nggak ke gereja, yang penting ngasih kolektor. Itu bahaya. Itu bahaya. Karena ya bukan masalah kolektor enggaknya, tapi mengalami ekaristinya ini yang itu semua kan integral ya, keseluruhan, nggak bisa yang satu dikecualikan dari yang lain. Saya nggak pernah ngasih kolektor. Ya. Iya dong. Kotaknya nggak pernah nyampe altar. Kan beliau di atas. Jadi kepikiran. Pernah. Ini zaman dulu gue masih ikutan tugas kur dan lain sebagainya ya. Kita mah nggak usah ngasih kolektor, kan kita udah kur hari ini. Ada omongan seperti itu. Is it okay atau gimana? Ya kembali kepada motivasinya dia apa? Berarti petugas liturgi juga tetap diperbolehkan kalau mau kolektor. Ya kalau gitu kan saya juga bisa bilang begini, saya mah kalau ada umat yang mau minta uang ke saya nggak akan pernah mau ngasih. Saya sudah memberikan seluruhnya bagi gereja, hidup saya gitu. Saya udah homili. Itu ya kan bisa jadi perhitungan nanti. Iya. Jadinya perhitungan. Iya. Atau ada nggak momen di mana pastor mau menyerahkan kolektor juga? Misalkan ke acara rahasia dong. Karena bisa mungkin ada acara apa seorang pastor hadir tapi dia tidak sedang memimpin. Nggak apa-apa lah, saya ingat dia. Nggak apa-apa. Waktu itu pesta kematian. Jadi saya menyalingkan pergumulan batin aja ya ke situ. Karena ya mohon maaf, yang saya layani waktu itu keluarga itu, ya mohon maaf ya sekali lagi, memang ekonominya menengah ke bawah. Oke. Gitu. Tapi lalu saya juga dapat pesan lah dari imam-imam senior. Kalau ada umat yang katakanlah ekonominya sulit, lalu memberikan, jangan pernah ditolak. Buat dia itu rasa syukur ketika lalu saya bisa memberi, gitu. Karena semiskin-miskinnya orang tetap dia bisa memberi, sekaya-kayanya orang dia tetap bisa menerima. Gitu. Makanya waktu ketika mereka memberikan, saya terima. Nggak usah, malah nanti mengecewakan. Iya, paham. Saya terima, lalu saya masukin kotak lagi. Iya. Ini bukan buat sombong tapi sharing ya. Ini tapi sharing. Paham maknanya. Ya karena tadi karena yang saya juga mesti melihat situasi juga ya. Iya. Dan memang ya kayak gitu bukan sensitif bukan sensitif sama kayak hal yang tabu gitu ya. Hal tabu. Bukan. Tapi untuk hal-hal yang begini ada saatnya memang tidak perlu dipublikasikan. Iya, sepakat. Gitu. Misalnya contoh nih, ada pastoran tertentu ya, dia ngasih beasiswa dari dana pastoran. Wow. Menguliahkan satu anak dari dana pastoran itu ada. Tanpa tahu umat tahu gitu ya, tanpa umat tahu. Nggak usah tahu. Tapi saya tahu. Ya kan saling berbagi. Iya. Itu ada. Ya itu saya tahu karena saya pastor paroki. Bukan. Di paroki lain bukan. Karena saya yang tanda tangan. Enggak, kalau kas pastoran kan itu hanya imam yang tahu. Umatnya nggak tahu, DPP nggak tahu. Makanya itu tadi istilah serahkan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu gitu. Tapi kalau ditampar di kiri, nyerahinnya dua tangan. Tahu semua dong. Tapi kan kalau orang Jawa pasti gini. Coba ini pertanyaan yang menggelitik lagi juga. Maaf nih ya, kalau umat enggak digelitik benar. Kalau umat pekerjaannya anggap kayak saya dan Sony gitu ya. Kotor-kotor dikit lah gitu ya pekerjaan. Kok saya dan Sony melibatkan saya? Halo. Aduh, kok mati nih? Terus ke gereja. Gak kotor gimana nih maksudnya? Ya, bukan ini dari hasil yang halal. Ya. Not kita apa yang enggak halal, Not? Parah, Not. Halal ya kita ya. Halal dong, enak aja. Oh iya. Makanya saya bilang bikin tegang. Ini misalnya. Dan ini mah profesinya beneran kan? Beneran. Profesi MC kita halal ya, Bapak Ibu. Cuman seneng yang haram. Nah, duitnya hasil dari apapun itulah ya, kegiatan yang tidak baik begitu ya. Tapi dia memang ingin memberikan persembahan ke gereja, diterima atau enggak? Kalau gereja tahu ya sebaiknya tidak. Nah, kalau kolektor ya kan nggak tahu. Karena kan tidak disampaikan. Kan pernah terjadi yang kemarin kasus itu. Oh iya. Lalu diberikan ke keuskupan tertentu. Awalnya memang tidak tahu, tapi ketika tahu lalu dikembalikan. Oke. Kalau memang itu diketahui sumbernya tidak, ini pasti harus ditolak. Emang kolektor ada kayak intensi gitu kan tidak gitu. Iya. Ini dari siapa? Ya ada sih beberapa, cuman kan tidak semua. Kita nggak tahu tuh dari mana. Ada sumbernya. Beberapa gimana, Pastor? Ada beberapa yang pakai nama. Ya kan ada, kadang-kadang di amplopin kan ada. Buat kolektor dari keluarga itu kan kadang ada.
Atau ya masalah. Kita balik mau uang yang didapat mungkin secara tidak baik, tapi orang tersebut ingin memang memberikan persembahan gitu, kolekte gitu. Ya uangnya nggak ada yang tahu kecuali dia dan Tuhan gitu. Psikologis apa yang akan maksudnya diterima nggak ya? Gue niatnya baik gitu. Nggak, dari pihak gerejanya tahu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu ya udah itu mah urusan dia dan Tuhan aja. Terus apa yang menjadi pertimbangan kalau memang tidak tahu apa-apa? Mungkin takutnya kayak pangcuciin dosa gua. Itu kan dari pihak dia berarti. Kalau dari pihak penerima, dari pihak gereja kan tidak mengaudit. Ini ada persembahan dari keluarga kami. Uang dari mana ya? Iya, bukannya ada pekerjaan kan bukan. Betul. Kalau ada auditor lagi di paroki ya, nambah lagi beban pastoral. Harus bayar auditor. Kami tidak mengurusi sumber dana dari pemberi kan. Itu bukan wilayah kami juga. Atau kalau ada yang kategorinya mencurigakan dalam arti, wah tumben nih besar sekali, itu dipertanyakan dan layak diverifikasi dulu sebelum diterima. Kalau kami bukan soal itu, tapi pertama ini untuk apa dulu. Karena tadi intensiodantis, setiap ada pembelian harus jelas peruntukannya untuk apa. Ya anggap di kolekte ada yang masukin amplop, dibuka cek misalkan. Gimana mau? Ya udah dicairkan. Cairkan aja udah. Ya kan tidak perlu mengaudit itu tadi. Prinsip moral kita kan kita selalu mengandaikan segala sesuatu itu benar atau baik sampai terbukti sebaliknya. Oh oke. Iya. Tidak lalu ini orang nggak pernah ngasih kok tiba-tiba nggak. Ya itu bukan bagian kita. Iya. Benar. Sekarang tuh di luar ini nggak sih mau ada hujan son? Bukan gelap. Sekarang di luar ini nggak sih mau apa sih? Di luar gereja dari gereja sendiri ya. Ada nggak sih cerita di luar bahwa wah gereja nih sekarang money oriented kah atau semua diterima dengan adanya tadi lagi sekarang dengan adanya pandangan bahwa semua diterima dulu berasumsi baik gitu ya, apakah jadi ada pemikiran menurut saya sih bisa terjadi dua hal ya. Yang pertama, dugaan itu benar ketika ada oknum pengelolanya yang memang melakukan itu. Jadi apa semua diduitin gitu. Saya pernah terjadi juga. Jadi mau kita bikin ini mau nanti kan lumayan uangnya. Jangan semua lah. Jangan semua dikomersialkan lah gitu lah. Ada itu beberapa entah mengadakan sesuatu atau mungkin apalah gitu ya. Tapi tujuannya adalah materi. Tapi ondasi kan lumayan nanti uangnya buat kas paroki gitu. Ya kita memang butuh paroki tapi yang tidak semua harus enggak semua, jangan semua dikomersialkan lah gitu. Itu bisa terjadi. Yang kedua bisa terjadi karena yang bersangkutan memang tidak memahami pengelolaan itu. Nah makanya kalau saya paling nggak ya di paroki saya saat DPP pleno itu keuangan saya laporkan. Itu ketika nanti mereka bikin program kan juga tahu uang paroki segini, maka kita wajar kalau bikin kegiatan kadang-kadang dicek ini kok banyak banget butuhnya karena memang keuangan kita begini misalnya. Kan untuk DPP pleno yang mengadakan seksi-seksi itu ketika mengadakan kegiatan kan juga tahu situasi keuangan paroki gitu. Nah lalu bagaimana kalau ada umat awam pada umumnya ya bukan DPP kalau pengen tahu doang mau pasan apalagi Lembang misalnya ya wah banyak peziarah segala macam itu uangnya pada kemana. Prinsip saya gini, kalau mau tahu banget apa mau tahu biasa aja. Banget kalau mau tahu banget ada nggak waktunya saya jelaskan semua karena kan panjang kalau cuma tahu kita kolektor seminggu sekian banyak dong kalau gitu. Nanti yang keluar akan itu. Itu parokinya gede loh. Tapi dia tidak mengetahui ini digunakan untuk apa, pengelolaannya bagaimana. Nah, kalau mau tahu, ayo saya jelaskan tapi full. Siap nggak? Gitu. Atau kalau mau sekalian, jadi bendahara sekalian, ayo. Pasti tahu semua. Terima kasih ya. Ada yang bantuin ya. Betul. Akan tahu semuanya gitu. Saya pernah lihat di sebuah sosial media ini masih berkaitan ya. Ada satu statement yang saya nggak mau langsung judgmental ini datangnya dari teman-teman yang ateisme bukan, tapi ada pandangan bahwa perampasan yang dilegalkan adalah melalui jalur agama gitu. Let's say kolekte. Jadi artinya perampasan harta ya, kita ngomong harta materi duniawi gitu. Lu willing untuk menyerahkan harta lu tanpa perlawanan, bahkan lu melepaskan itu dengan rela selama yang menjadi dasar adalah agama gitu. Nah, sepakat dengan ini atau ada pandangan apa mau statement ini? Baik lagi dia memberikan itu konteksnya apa? Kalau si gembalanya dalam hal ini di kita imamnya, romonya, pastornya mengkondisikan supaya umat ngasih. Mengkondisikan itu seperti apa sih? Misal diusaha-usahain gitu loh.
Gosok-gosok nih gimana? Ayo Bapak Ibu mau masuk surga enggak? Misal gitu ya. Contoh nih misalnya, saya pernah juga nih ya udah cukup lama juga. Upacara kematian lagi nih. Jadi saya beberapa hari. Artinya ada yang pemberkatan jenazah, lalu ada requiem, bahkan sampai ke tempat pemakamannya waktu itu. Sampai pulang pemakaman nggak ada tanda-tanda orang ngasih. Tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda hilang, masih jauh. Tidak ada. Udah gitu tuh. Nggak ada. Gitu. Tapi kan ya, saya slow-slow aja, nggak langsung kiu-kiu. Nggak ada, santai pas. Ya kan. Aduh, bensin habis nih kayaknya. Slow pulang saja. Saya tidak khawatir macam-macam ya sudah. Kalaupun misalnya pada akhirnya kalaupun akhirnya ya keluarga tidak ngasih, saya nggak akan balikin lagi jenazahnya kan? Iya. Kok serem ya? Iya. Tualin lagi. Belum lunas. Nggak juga. Selalu aja. Nyata lalu minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya keluarganya datang. Oh ya sudah cukup. Padahal saya catat, selesai kan masalah. Jadi enteng hidupnya. Bayangkan kalau itu terjadi pada orang-orang yang profesional. Maka saya bilang berbeda sekali. Profesional. Target nih. Gitu. Bahkan kalau habis MC sama Sony, kalau perlu kan bayar di depan kan, bayar di muka kan. Enggak di sini. Di awal. Enggak di sini. Kadang kita sama Sony, Son, skill. Iya. Tapi karyawan juga sama. Karyawan paroki saya dari awal saya tabisan saya tekankan begitu. Karyawan gereja kalau diberikan oleh umat karena dibantu apapun, terima dengan sukacita. Artinya umat memang berbaik hati mau ngasih buat kamu meskipun Anda sudah punya gaji ya. Gitu. Nggak apa-apa terima, nggak usah lapor ke saya. Nggak usah, dia bilang gitu. Tetapi kalau saya mendapati ada karyawan paroki saya mengkondisikan supaya umat ngasih, awas. Itu. Kondisikan supaya umat ngasih. Dijangkrikin. Iya, udah bantu begini. Ada kali. Ayamer. Nah, kalau sampai itu terjadi, awas saya bilang. Iya itu kondisi itu. Nggak bisa. Kalau benar andai ini ya, gereja bisa hidup nggak sih Mo? Kalau ini nggak mungkin terjadi, tapi andai umat nggak ada yang kolekte, gereja tetap bisa hidup. Hidup, cuman sangat terseok-seok. Iya. Lo ya tadi yang saya bilang operasional, ya kan sekarang hosti anggur aja kebutuhan utama untuk ekaristi. Itu tidak beli ya. Dibuat dong. Itu ada orang yang buat, harus ada operasional. Mau jujur yang lebih tahu. Iya. Nanti kita bahas sama Romo Jujur. Udah disebut namanya tentang pembuatan hosti. Kalau anggur kita kan kalau KWI kan dari Sababay ya. Anggurnya. Sababay. Itu kan beli. Iya. Tetap bisa berjalan bisa, tapi terseok-seok. Bahkan menuju tidak bisa lagi. Untungnya, nah ini juga pertanyaan sih. Di Indonesia kan belum atau memang tidak dikenakan pajak ya kalau masalah untuk kolektif. Karena aturannya kan gitu. Untuk sumbangan itu tidak ada pajak. Dikenakan. Ya, betul. Kan berbeda dengan yang di luar negeri katanya memang ada yang berbayar ya gereja. Ada. Jadi langsung dipotong untuk personal gereja. Betul. So, kenapa salah satunya di negara tertentu memang jadi sepi, orang kadangnya nggak ngaku Katolik. Sebagai Katolik. Karena kalau saya Katolik langsung dipotong gaji saya untuk di Belanda itu kan kemarin yang kita ngobrol Jerman, Belanda gitu rasanya. Oh iya. Maaf, belum pernah ke sana. Jadi gini di sana itu yang mau percuma ke sana uang habis. Bukan habis, defisit. Banyak. Romo Katolik kan? Iya. Udah pernah juga. Iya, bukan. Romo Katolik kan? Romo Katolik. Tahu katedral di Iceland? Belum pernah ke katedral Iceland. Nanti habis ini ya. Share link. Pas off air ya. Dan bisa sombong ke Roma. Nah gitu. Jadi intinya mah jangan sampai rahmat, sakramentali itu lalu menjadi komersil. Diperdagangkan, lalu umat ketika membutuhkan sudah memikirkan, aduh berapa nih yang ngasihnya, pengen bikin misa 7 hari, 40 hari, 100 hari, udah nggak usah lah, kita nggak punya uang, nanti tunggu 3 tahun aja lah. Akhirnya nggak misa. Jangan sampai seperti itu. Di KHK itu jelas. Bahkan ketika stipsnya pun tidak ada, kebutuhan misa harus tetap dilayani. Mungkin sekaligus menuju terakhir nih, umat perlu mulai ini nggak sih? Ini kan sebenarnya kebiasaan menyebut Stola, Stipe dan Stola dan sebaliknya. Umat perlu mulai mengkoreksi dan mulai membiasakan menyebut yang benarnya kan? Sekarang tuh Stip ya Stip, yang kategorinya sakramentali ya kalau itu perlu nggak sih? Bagus ya bagus, tapi buat saya itu sekunder lah. Tapi yang lebih utama itu tadi, jangan sampai jatuh ke panti.
Kalau enggak kan terseok-seok. Ya kan yang ngomong bukan Romo, saya yang ngomong gitu loh. Ya, salahin saya aja nggak apa-apa. Artinya jangan dipisahkan bahwa Anda pun bagian dari situ. Itu jangan berpikir bahwa saya memberikan upeti nih. Ini bukan jasa, bukan buruh terpisah dari Anda gitu. Ya kan? Enggak, saya itu bagian dari dalam. Maka ketika saya melakukan sesuatu ya untuk komunitas saya gitu. Oke. Nah, itu yang dipahami. Lalu jangan ekstrim salah satu ya. Maksud itu ekstrim satu adalah karena saya tidak punya, lalu untuk meminta pelayanan dari imam, lalu berpikir 70 kali 7 kali. Gitu. Wah, apalagi Romo ini, mohon maaf misalnya, wah Romo ini kan beken, Romo ini kan sibuk, pasti bayarnya mahal. Nggak ada tarif Romo itu. Nggak ada tarif Romo. Bahkan uang saku yang baru tahbisan sama yang sudah 25 tahun tahbisan sama uang sakunya. Oh sama? Sama, nggak ada. Lalu kenaikan jenjang pangkat itu pastor paroki sama dengan vikaris uang sakunya. Tidak ada loh. Itu. Nah, lalu dengan atau tanpa itu, pertama-tama pelayanan sakramentali itu harus dilakukan, harus dilayani. Karena imam itu cuma pipa, bukan sumber rahmat kan. Sumber rahmatnya kan Allah. Pipanya cuma buat mengalirkan rahmatnya. Kami pipa. Nah, yang tadi itu Steve segala macam itu untuk supaya pipanya tetap tidak lumutan. Ya karena untuk itu kan tadi maka ada BBM, ada kebutuhan ini. Memang untuk maka saya bilang kalau diperlukan perlu. Gitu. Tapi lalu jangan menjadi beban umat. Untuk langsung berpikir hal-hal seperti itu. Oke, jadi berarti kalau begitu umat dimanapun berada, kalau sampai memang Anda perlu dilayani oleh imam, jangan sungkan. Mau siapapun imamnya ngomong aja. Ngomong aja dulu. Mau lagi ada duit, lagi nggak ada duit, harus ngasih stipendium, nggak usah dipikirin. Itu hal sekunder. Yang penting adalah rahmatnya tersampaikan dulu, kebutuhannya terpenuhi. Ngomong-ngomong jadwal padat buat bulan-bulan ke depan. Kalau ada, kan tadi katanya kan, kalau memungkinkan bisa. Mau jadwal padat. Kalau saya memang memprioritaskan yang tugas utama dulu. Saya di paroki ya udah berarti untuk kebutuhan paroki dulu. Yang lain mah dengan romonya sendiri aja. Nah, betul. Nanti saya opnam lagi. Aduh, kerja terus. Kerja tipes. Tapi mending lah ya, sekarang udah mulai membulat kembali. Sudah sehat kembali. Bung Karno udah mulai cabi lagi. Gitu. Oke, ini semoga obrolan kita bermanfaat hari ini. Mungkin sekilas ini ngobrol kita pernah membahas ini mirip-mirip dengan yang Romo Samong. Pernah. Betul, pernah. Berapa gaji pastor gitu gaji kan? Gaji pastor. Tapi hari ini kita belajar bahwa esensinya bukan tentang ngasih atau tidak. Betul. Bukan kesana. Tadi udah dijelaskan Nodi sama Pastor Aloy juga. Jadi terima kasih Pastor sudah. Maka imam juga tidak perlu pusing juga mau ditugaskan di mana. Dimanapun kita mah happy aja sama-sama. Tidak ada paroki basah kering enggak. Yang ada deh kolot basah ya. Banjir literally. Udah di Lembang sombong. Udah ke Lembang. Padahal banjirnya dari Lembang. Airnya dari Lembang. Balai nama banjir Lembang dingin tiap hari pakai jaket. Makanya umat tidak usah pusing, romonya juga tidak usah nyari. Jangan sampai nanti di tiang listrik pohon terima jasa pernikahan cepat kilat. Bukan, itu mah badut sulap. Pastor nggak boleh. Agak nego. Betul. Umat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini. Yang pastinya mudah-mudahan kita bisa ketemu lebih banyak lagi sama Pastor Aloy. Betul. Ya, betul. Dan juga nantikan obrolan-obrolan seru lainnya hanya di Rumah Noni, rumahnya Noni dan Sony.